A Juju itu nggak salah ya. Ya dia nge-review jujur apa adanya gitu loh yang ada di situ, nggak ngejelek-jelekin juga menurut aku. Hola netizen yang tercinta. Permasalahan antara food vlogger A Juju dan pemilik warung makan Nyakopsa hingga kini masih memanas dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan netizen yang terhormat. Hal tersebut buntut dari review jujur yang dilakukan oleh A Juju terhadap warung makan Nyakopsa. Imbasnya, kritikan pun dilontarkan netizen yang budiman kepada A Juju karena dianggap telah menjatuhkan usaha orang. Ya, begitulah kata seorang netizen yang terhormat pemilik akun @dedekiau. Pria yang mengaku sebagai karyawan di warung makan Nyakopsa ini mengecam tindakan yang dilakukan A Juju karena dinilai telah menjelekkan usaha Nyakopsa melalui harga makanan dan pelayanannya. Lo ya yang makan apa makan lur ya. Gua sebagai karyawannya Nyakopsa nih ya. Lo lain kali kalau ngonten di tempat makan orang ya, rumah makan orang, lo jangan ngejatuhin tuh rumah makan orang itu. Lo cari duit di sana dari ngonten lo. Kalau nggak suka gak usah ngonten di sana ya. Lihat tuh Farida Nuran udah dari sono, dia nge-reviewnya yang bagus-bagus si Oma itu. Nah giliran elu jelek-jeleknya aja lu sebut harga makanannya mahal lah. Ya mahal, porsinya tuh rame-rame, bukan untuk satu orang, bukan untuk perut lu doang. Makan di sana berkeluarga kayak gitu loh. Kalau nggak suka pesannya nasi goreng cuma 20.000 ya. Lagian ke belakang lo minta kantong kresek, nggak minta buat bungkus tuh, nggak jelas ngomongnya, lo cuma minta kantong. Ya dikasih kantong. Beri lu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim. Coba kalau dari awal bilang misalnya mohon maaf ya, terima kasih, baik nanti diperbaiki, kayaknya lebih enak gitu. Kesini kan netizen jadinya pikirannya kemana-mana kong, dan gak ada niat buat ngejatuhin atau apa-apa juga netizen juga. Itu kritik membangun, semuanya itu kritik membangun kong, biar jauh lebih baik lagi. Aduh sekarang lihat penjelasan kong kayak gitu sampai ke tantrum, teriak-teriak, tambah gak respect netizen dong, beneran. Jadi yang ngejatuhin nanti tuh kong sendiri gitu loh. Coba terimanya dengan lapang dada, sabar gitu kong. Insya Allah kong, insya Allah. Kita ngerti kok, ngerti ya. Istighfar kong, istighfar. Wah, Bang Madun ngatain netizen mulut sampah. Padahal warung lu yang banyak sampah. Kemarin aku baru lihat, dia tuh ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu, sampai ngegas. Gak terima dengan kritikan si Juju. Padahal ya dia nggak perlu yang ngegas-ngegas, nggak perlu ngamuk-ngamuk. Harusnya dia nggak usah ngedengerin kalau memang itu nggak penting, ya kan? Terus kalau menurut dia itu salah, gak usah dibahas lebih lebar gini. Itu sama aja berdampak sama warungnya kan. Jadi orang itu jadi ngeliat warungnya, oh ini warung yang kata orang itu banyak sampah. Dan kalau menurut dia kritikan itu benar, lakuin aja, kayak bersihin tuh sampahnya, bersihin. Poinnya ada dua di situ si Juju yang kritik. Sampah yang banyak berserakan sama tempat wadah untuk sisa makanan itu dikasih kresek. Itu kan sisa makanan mau dimakan lagi di rumah, bukan sampah yang mau dibuang makanan itu teh. Jadi bukan kresek yang dimintanya, minimal kayak styrofoam atau apa gitu. Secara itu kan warung yang udah 25 tahun buka ya, udah maju lah warungnya, apalagi terkenal dan banyak pembelinya. Masa nggak sanggup sih ngadain styrofoam gitu. Terus dia kemarin aku lihat video terbarunya, dia banding-bandingin katanya, seumpamanya kalau rumah lu kedatangan maling, lu terima nggak dia ambil barang lu segala macam gitu. Dia bandingannya nggak apple to apple sih, nggak apple to apple. Antara maling dengan si Juju yang kritik itu beda. Juju kan datang dengan kritikan, tapi dia beli makanan, dia bayar, dia bukan maling. Ini susah kalau lawan nyak-nyak gini, emak-emak ini susah banget ngelawan emak-emak modelnya Nyakopsa ini. Udah mau Madun kalau bisa nggak usah ribut-ribut lagi deh. Yang penting udah jangan didengerin, jangan dilawan, ini buat penyakit diri sendiri gitu. Kalau marah-marah mending udah aja adem ayem, bersihin sampahnya, udah habis beres. Jualan laku anak yatim yang kata 13 orang yang lu urus itu bisa terurus dengan baik, usaha lu bisa maju, udah amin gitu aja. Udah gak usah ribut-ribut sana sini, gak usah saling sindir, bantai-membantai di story IG. Cukup gitu aja Madun.
Kalau saya sih ngeliatin yang begitu ya buat Bang Madun. Yang namanya pohon kalau dia udah tinggi, pasti ranting dia pada copot, daun dia pada jatuh. Enggak. Nah kita yang punyanya, timbang kita ngerapihin nyapuin, kita ambilin tuh datu ranting-ranting yang pada jatuh. Namanya pohon, kalau udah mungkinan gede, banyak ranting-ranting yang bakal patah, banyak daun-daun yang bakalan copot. Sekarang tinggal kita rapiin aja dah. Ya, aku usah ngegas, kalem. Kan tadi Bang Madun sendiri yang ngomong, Allah yang bisa menentukan semuanya. Ya, mau kita jatuh, mau kita nubruk, mau kita nibla, itu udah urusan Allah. Sekarang mah tinggalan kita ambil positif Pak aja. Ya, itu yang di bawah-bawah tuh. Kita daun-daun yang jatuh, ranting yang pada copot, ayo sapuin Bang, rezeki mah kagak kemana. Ya, jangan ngegas aja, yang marah-marah bayar Pak, ntar cepet tua. Emang udah tua ya? Canda Bang. 3 bulan lalu gue sempat bikin VT nge-review dapur ngacirnya punya Bang Mandra yang sempat viral juga kemarin. Dan alhamdulillah VT-nya itu udah viewersnya sekarang udah 2,2 M. Dan lebih alhamdulillahnya lagi VT tersebut tidak menimbulkan huru-hara di antara netizen ataupun pemilik owner. Padahal gue rekam, edit, dan posting video tersebut tidak atas izin Bang Mandra-nya sendiri sebagai owner. Tapi gue izin sama karyawan di tempat yang memang saat itu gue ketemu kayak gue baru datang, terus gue tanya, Mas boleh saya rekam gak untuk kebutuhan konten? Dan di situ semua karyawan bilang, iya boleh nggak apa-apa gitu. Walaupun ada karyawan yang bilang kalau yang ini jangan direkam dulu ya kak, soalnya belum siap. Oh ya udah oke. Jadi izinnya hanya seperti itu aja gitu loh. Gue nggak ngerti yang dimaksud sama Nyakopsa ini seperti apa izinnya. Apakah harus officially datang ke Nyakopsa terus kayak sungkem kayak misi Nyakopsa saya mau bikin konten nih, konsepnya seperti ini, begini kayak menurut gue kalau cuma sekedar video TikTok sih kayaknya nggak perlu kayak gitu ya, kecuali lo mau bikin YouTube, ya nggak sih? Setuju gak sih kalian? Jadi gue nggak ngerti permasalahan izin ini yang dipermasalahkan sama Nyakopsa ini izinnya seperti apa, gue nggak ngerti. Karena gue yakin konten kreator sekelas Ajuju ini udah pasti izin, ya mungkin izinnya sama karyawan kayak boleh direkam nggak mas buat konten gitu loh. Gue yakin Ajuju pasti izin kok, dia bukan konten kreator pemula gitu, dan itu udah tahu etika basic tersebut gitu. Gue yakin Ajuju udah tahu. Tapi ketika Bang Madun ini mempersalahkan soal izin ini, gue jadi bertanya-tanya, apakah kita ini sebagai konten kreator kecil yang cuma bisa upload video di TikTok yang durasinya juga sebentar doang, yang viewersnya belum tentu sampai juta-jutaan, ini harus secara official izin sama ownernya langsung gitu, terus menceritakan detail maksud, konsep, dan tujuan tersebut. Apakah harus seperti itu Nyakopsa? Jadi saya juga bingung nih, karena saya juga masih ada beberapa planning buat bikin konten nge-review beberapa tempat kuliner gitu loh. Jadi ya tolonglah diajarin gitu nih buat kita konten kreator kecil tuh baiknya gimana sih biar tidak merugikan salah satu pihak nih, baik kita konten kreator dan owner bisnis kayak gitu. Harus gimana nih? Tolong dong ajarin sepuh. Aduh, jadi pengen komentar masalah video itu ya, yang emosi banget kayaknya. Menurut aku sih Ajuju itu nggak salah ya, dia itu tiktokers, bagian food vlogger gitu. Ya dia nge-review jujur apa adanya gitu loh, yang ada di situ, nggak ngejelek-jelekin juga menurut aku. Yang kita sebagai yang lihat juga itu nggak ngejelek-jelekin loh. Kalaupun izin, menurut aku tuh mungkin biasanya itu program TV ya, biasanya izin, atau kalangan artis gitu. Ajuju kan soalnya tuh komplainnya tuh masalah kebersihan. Seharusnya tuh Nyakopsa tuh harus ngebriefingin lah, introspeksi sama karyawan-karyawannya itu buat jaga kebersihan aja, biar kita tuh nyaman. Kita sebagai konsumen, masih pembeli, itu pasti nyari tempat yang nyaman, yang bersih, dan yang enak. Tapi tuh yang bersih tuh benar-benar menurut aku tuh nomor 1, karena itu kenyamanan bagi kita yang menikmati makanan itu. Daripada marah-marah gitu loh, apalagi sampai ngomong soal nyamain maling lah, terus apalah, tuh gak banget. Justru kalau Nyakopsanya kayak gitu tuh kesannya tuh malah ngancurin rezekinya sendiri gak sih? Gak inget sama yang inisialnya Salat itu ya. Dia itu kalau anti kritik banget, jadinya
bisnisnya tuh hancur, bukannya introspeksi memperbaiki gitu ya, malah ngamuk-ngamuk. Dan soal kresek itu udah seharusnya itu Nyakopsa itu tanya dulu, tanya sama karyawannya siapa yang ngasih kresek. Jelas-jelas Juju itu dikasihnya kresek. Itu Juju juga masih diem loh. Kalau gue tuh di situ udah kayak reok banget, kalau masa bungkusnya dikasih kresek doang, kresek apa tuh merah, apalagi ikan bakar. Wah, udah gak mood sih aku. Ya semoga masalahnya tuh cepet selesai ya. Buat Juju itu tetap semangat. Kita semua itu butuh food vlogger yang jujur. Aku juga ngikutin Juju tuh dari kapan sih, pokoknya aku suka food vlogger itu Juju doang. Terus buat Nyakopsa itu ya, semoga jangan emosi-emosi terus gitu ya, nanti darah tinggi, dan semoga itu lebih baik lagi, rezekinya lancar. Dan yang pasti jangan anti kritik ya, karena di tempat makanan atau rumah sakit atau apa itu pasti ada kritik dan saran gitu. Pokoknya semoga cepet selesai masalahnya. Kalau bisa itu dipertemuin antara keduanya, tapi jangan pakai emosi. Udah ya, Juju semangat.